fayakhruju minad dunya alal kufr, maka keluarlah kita dari dunia dalam keadaan kufur, fayabki finnar abadan, maka kekallah kita selama-lama dalam neraka para jemaah. Ke dalam neraka. Walaupun awai rupanya itu nyawa di dunia pengurus masjid. Kadang tikon cuma pengurus imam syik masjid. Tapi karena pernah tak konsumsi narkoba, mabuk tu, anak tak taubat, akibatnya dikhawatirkan di saat kita berangkat menghadap Allah sakaratul maut terucap kalimat kufur. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pagi yang berbahagia ini kita akan melakukan sedikit kajian tentang narkoba. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Al-Faqih Abu Laysis Samarkandi, beliau menjelaskan tentang bab zajru an syurbil khamri. Bab larangan daripada mengkonsumsi khamar. Di dalam kitab ini beliau mengambil beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang menjelaskan tentang pemahaman apa itu khamar sendiri. Hadis ini bersumber dari Nafi'. Beliau mengambil daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar mengambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Wa man syaribal khamra fid dunya famata wa huwa yudminuha wa lam yatub lam yashrubha fil akhirah. Rasulullah mengatakan setiap yang memabukkan itu khamar. Dan setiap yang memabukkan itu haram. Barang siapa yang mengkonsumsi khamar di dunia, maka dia mati, sedangkan dia terus dalam keadaan mengkonsumsi khamar tersebut, tidak bertaubat, niscaya dia tidak akan dapat mengkonsumsi khamar itu nanti di akhirat, kata Rasulullah. Jadi jelas para jemaah, di dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwa khamar adalah semua jenis barang yang memabukkan. Kullu muskirin. Walaupun pada zaman dahulu orang Arab lebih mengenal khamar itu kepada jenis barang yang memabukkan yang cair. Sehingga kalau daerah kita mungkin di Aceh, tua yang lebih diidentikan dulu kepada khamar. Tapi Rasulullah sudah menggarisbawahi tidak mesti barang yang cair, tidak mesti minuman keras. Apapun yang bersifat memabukkan, mempengaruhi akal,
Ya, menghilangkan kesadaran akal, semua itu kata Rasulullah adalah khamrun. Nah, dan hukumnya kata Rasulullah, kullu muskirin haramun. Semua yang dapat membuat mabuk, yang disebut dengan muskir, hukumnya adalah haram. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa khamar adalah pasti hukumnya haram para jemaah. Nah, berdasarkan hadis Rasulullah ini. Nah. Kemudian ada sebuah riwayat yang bersumber dari Azhari. Beliau meriwayatkan tentang Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah yang digelar dengan Dzunnaurain, yang memiliki dua cahaya, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kalsum, anak Rasulullah. Berarti Utsman ini menantu Rasulullah, sahabat juga Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Beliau suatu waktu qama khatiban, berdiri menjadi khatib, menyampaikan khutbah kepada masyarakat di saat itu. Dalam isi khutbahnya beliau mengatakan, ayyuhan nas ittaqul khamrah. Wahai manusia, takutlah kalian terhadap khamar. Fa innaha ummul khaba'ith. Karena khamar itu adalah ibunya segala kejahatan. Jadi Sayyidina Umar mengatakan khamar ini adalah pangkal mula timbul kejahatan yang lain. Perbuatan-perbuatan jahat yang lain awalnya karena seseorang melakukan, yaitu mengkonsumsi barang yang memabukkan. Di saat barang yang memabukkan dikonsumsi, pikiran tidak lagi terkendali, maka seseorang akan mudah melakukan apapun kejahatan yang lain. Wa anna rajulan mimman kana qablakum minal ibad kana yakhtalifu ilal masjid. Sayyidina Umar bercerita, dulu katanya, sebelum kalian, ada hamba dulu seorang laki-laki, kana yakhtalifu ilal masjid. Beliau sering datang ke masjid. Artinya jamaah masjid. Orang yang selalu ikut jamaah di masjid. Falakiyat humra'atun su. Tapi suatu hari laki-laki ini dalam perjalanannya ditemui oleh seorang perempuan yang jahat, pelacur. Fa'amarat jariyatahu fa'adakhalahul manzil. Maka perempuan yang menemui laki-laki itu, perempuan su tadi, perempuan yang jahat, pelacur, memerintahkan jariyahnya, pembantunya, untuk menculik laki-laki ini, membawa masuk ke rumahnya. Makanya lewat jalan masjid, di saat laki-laki ini pergi masjid, diculik. Nah, diculik bisa dengan cara kasar, bisa dengan dibujuk, dibawa masuk ke rumah pelacur tadi. Setelah dibawa masuk ke rumah, fa'aghlaqat bab, dikuncilah semua pintu. Pintu rumah dikunci. Akhirnya tidak ada jalan keluar lagi. Wa indaha batiyatum min khamrin wa indaha sabi. Sedangkan di rumah itu, di sisi perempuan itu, ada satu kendi yang berisi khamar, minuman keras, dan ada juga seorang anak kecil. Maka wanita itu berkata, faqalat lahu, la tufarikuni hatta tashruba ka'sam min hadzal khamr, au tuwaqi'uni au taqtulu hadzal sabi. Laki-laki perempuan itu mengancam, kamu tidak akan bisa keluar dari rumahku, tidak akan bisa pergi dari sini, kecuali kamu minum satu gelas khamar ini, atau kamu menggauliku, atau kamu membunuh anak kecil ini. Baru kamu bisa keluar. Wa illa, jika kamu tidak mau melakukan satu pun daripada yang tiga ini, sahat, aku akan berteriak, kata perempuan itu.
Ya. Wa qultu, dan aku akan katakan, dakhala alayya fi baiti. Kamu masuk ke rumahku untuk menggoda aku, untuk memperkosa aku. Famai yasdukuka. Faman ladzi yasdukuka. Siapa yang akan percaya kepadamu? Jadi setelah diculik diancam. Diancam dengan sebuah perbuatan. Kalau tidak mau melakukan perbuatan tersebut, perempuan tadi akan berteriak, akan menuduh laki-laki itu masuk ke rumahnya untuk memperkosanya. Tidak akan ada orang yang percaya. Sebab tanya kejadian ada tajak musjid lengai culik di demong rumah, iip duk rinang thoi patih tanya. Nyan terus WH terus Satpol PP tanya yang idroi berkatalah dan yang perkosaan ini nanya. Maka di saat itu fadhaifar rajul inda dzalik, lemahlah laki-laki di saat itu. Artinya tidak punya solusi lagi dia. Ana ketubit, ana mungkin ini rumahnya tapi perlejak masjid kanyan. Guna tubit pintu kai kunci, guna paksa tak kau ji ip terus urang lain kaden te kau nyantalah. Yan. Wa qala, dan laki-laki itu berkata, ammal fahishatu falaati ya atitha. Perbuatan keji, yaitu berzina dengan perempuan itu, aku tidak akan mau melakukan. Artinya pilihan yang satu, disuruh berzina menggauli perempuan itu, beliau menganggap itu satu perbuatan yang keji, fahisyah. Karena Allah pun dalam Al-Quran mengatakannya fahisyah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila, kata Allah. Jangan kamu dekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah fahisyah, perbuatan keji. Wa sa'a sabila, dan jalan yang sangat buruk. Aku tidak akan mau melakukan. Wa amman nafsu fala uqatiluha. Sedangkan jiwa, aku pun tidak akan mau membunuhnya. Karena pilihan yang lain, kalau bukan menggauli perempuan itu, membunuh anak kecil. Membunuh anak itu menghilangkan jiwa. Jadi menghilangkan jiwa, dia teringat. Menghilangkan jiwa ini akibatnya dosanya besar. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan faka'an nama qatalan nasa jami'a. Siapa yang membunuh seorang muslim dengan cara sengaja, maka seolah-olah dia membunuh seluruh manusia. Besar dosa membunuh. Aku tidak mau membunuh. Maka akhirnya laki-laki yang ahli ibadah ini fasyariba ka'sam minal khamr, memilih lebih baik aku minum segelas khamar saja. Faqala, ternyata di saat dia sudah minum khamar, karena orang tidak pernah minum khamar, tidak pernah mabuk. Akhirnya sedikit saja mengkonsumsi, langsung teler. Di saat langsung teler, pikirannya tidak terkendali, malah merasa enak minuman tersebut. Dia berkata, zidini, tambahkan untukmu, hai wanita, tambahkan untukku. Yuk tamahlam, yang ka galak laju, ka gejib laju, ban ka gejib lagu, kun Sayyidina Utsman, fallahi, demi Allah, kata Sayyidina Umar dalam khutbahnya tadi, ma bariha, tidak terlepas laki-laki itu, tidak keluar laki-laki itu dari rumah perempuan tadi, hatta waqa amra'ata wa qatalan nas wa qatalas sabi, sehingga dia juga telah menggauli wanita itu dan telah membunuh anak kecil. Yang disuruh cuma satu, karena pilihan salah sehingga mengakibatkan tiga-tiganya dilakukan para jemaah. Inilah yang membuat Sayyidina Utsman bin Affan menyimpulkan bahwa al-khamru ummul khaba'ith. Khamar, minuman keras atau barang yang memabukkan adalah pangkal dari sebab terjadinya seluruh kejahatan-kejahatan yang lain para jemaah. Maka para jemaah yang belum pernah mengkonsumsi, jangan coba-coba mengkonsumsi. Yang sudah pernah, marilah bertaubat. Karena akibat daripada mengkonsumsi narkoba itu sangat besar. Insya Allah akan kita jelaskan. Sayyidina Umar melanjutkan khutbahnya. Wa qala Sayyidina Utsman,
Wa qala Utsman radhiyallahu taala an fajtanibuha fa innaha ummul khaba'is. Jauhkan khamar karena sesungguhnya khamar adalah ibu dari segala dosa. Wa innahu, dan sesungguhnya khamar, wallahi kata beliau, demi Allah beliau bersumpah, la yajtami'ul imanu wal khamru fi qalbin rajulin. Iman dan khamar itu tidak akan berkumpul dalam hati seorang laki-laki, kata beliau. Iman dan khamar para jamaah ibarat bagaikan musang dengan ayam. Tidak bisa berkumpul. Menyo tak bertamang musang lam gerupuh manok, nyan pasti manok iplung. Mihana habis. Begitu juga kalau dalam hati seorang yang beriman kita masukkan khamar, artinya dia sudah diberikan minuman keras, sudah mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, pasti imannya akan lari. Sayyidina Umar mengatakan, illa yushaku ahaduhuma ayyudhahiba bil akhar. Kecuali kalau sudah dikumpulkan, kata beliau, dikhawatirkan salah satu keduanya akan hilang dengan sebab yang lain. Menyolam hati yang na iman, kata putamong khamar, gadah iman para jemaah. Maka untuk membunuh generasi Islam, orang-orang yang benci terhadap Islam, tinggai ipu teler sagai urang Islam. Ban ka teler kagadah Islam, iman kagadah. Tinggai ipu teler sagai. Teman awak tanya karena ka biasa teler, anak terasale ipoh bukgop. Tanya, dengan diedarkan sabu-sabu, dengan diedarkan ganja, dengan diedarkan ekstasi, apalagi tembakau gorila dan lain-lain. Hana terasale, karena hana terasale, ka kita bantui tanya oleh dum mengedarkan para jemaah. Nah, yakni maksudnya, ini penjelasan Abu Laisi. Beliau adalah orang yang hidup sezaman dengan Imam Bukhari dan senegara dulu. Kalau sekarang Samarkandi itu bagian dari negara Uzbekistan. Imam Bukhari, Bukhara juga Uzbekistan. Nah. Anna syaribal kham idza sakara yajri ala lisanihi kalimatul kuf. Nah, maksud tidak bisa berkumpul iman dan khamar dalam hati seseorang, menurut Abu Lais, yaitu seorang peminum khamar, pengonsumsi yang memabukkan, apabila dia sudah teler, sudah mabuk, yajri ala lisanihi kalimatul kuf, maka lisannya akan mengeluarkan kalimat-kalimat kufur. Karuh mengucap mepegah haba yang membuat tanyo jut ke kapim nyoka mabuk. Wa yata'awwadhu lisanuhu bidzalik, dan lisannya akan terus mengulang-ulang itu, mengulang-ulang kalimat kufur. Kalau kalimat kufur sudah diulang-ulang, yukhafu inda mautihi ayyajri ala lisanihi kalimatul kufur. Ditakutkan, yang sangat dikhawatirkan, ketika matinya, ketika sakaratul mautnya, ayyajri akan keluar ala lisanihi, dari lidahnya, dari mulutnya, kalimatul kufri, kalimat kufur. Ini yang paling ditakutkan. Karena nilai seseorang pada Allah para jamaah adalah pada akhir. Seperti anak yang mengikuti pendidikan. Nilai yang paling menentukan lulus tidaknya adalah pada saat akhir, ujian akhir. Kita pun seperti itu, kita sedang diuji oleh Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati, menciptakan hidup. Tujuannya apa? Liyabluwakum, untuk membuat ujian bagi kita manusia. Ayyukum ahsanu amala. Ingin dilihat siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Jadi ini ujian para jemaah.
Maka pada saat terakhir ujian itu, yaitu saat sakaratul maut, kalau di saat itu keluar kalimatul kufri dari mulut kita, maka na'udzubillahi min dzalik. Itulah yang sangat ditakutkan. Fayakhruju minad dunya alal kufr. Maka keluarlah kita dari dunia dalam keadaan kufur. Fayabaki finnar abadan. Maka kekallah kita selama-lama dalam neraka, para jemaah. Ke dalam neraka. Walaupun awai rupanya itanya watai dunia pengurus masjid. Kadang tikon cuma pengurus imam syik masjid. Tapi karena pernah tak konsumsi narkoba, mabuk tu, anak tak taubat, akibatnya dikhawatirkan. Di saat kita berangkat menghadap Allah sakaratul maut, terucap kalimat kufur. Imam syik masjid tanya hana arti ilom. Munyo dibandingkan dengan Bal'am bin Bahura. Hebat urungnya jamun ibadah kepada Allah. Tegak urungnya ilmu. Hana makna lom tingkat pengurus masjid gedanya dengku. Munyo dibandingkan dengan Barsisah. Hebat gopnya ilmu ibadah. Tapi mampu dihilangkan imannya di saat sakaratul maut. Karena melakukan dosa. Maka jangan anggap remeh dosa, apalagi dosa itu mengkonsumsi minuman keras atau yang memabukkan. Lianna aksara ma yunzi'ul iman minal abdi innama yunzi'u inda mautih. Kata Abu Lais, karena kebanyakan sesuatu yang menyebabkan tercabutnya iman dari seorang hamba, itu biasanya, kata Abu Laisi, dicabutnya iman ketika matinya seorang hamba. Dapat kita lihat dari penjelasan Abu Laisi ini, para jamaah, rupanya ada perbuatan, ada dosa-dosa, yang dosa itu mampu menghilangkan iman dari diri kita. Karena beliau mengatakan, innama aktsaruma yunzi'ul imana minal abdi. Kebanyakan sebab-sebab yang menghilangkan iman dari seorang hamba. Ada sesuatu, ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan, perbuatan tersebut akibatnya iman hilang. Nah, kebanyakan daripada perbuatan itu, kata Abu Lais, menghilangkan iman bukan di waktu hidup. Gak ada iman kan wate sehat. Gak ada iman kan wate mantong tajak-jak. Tapi pajan gak ada iman. Inda mautihi. Ka sakit tu. Ka kena sukrut maut. Wate nyan gak ada iman. Nyan yang paling tak khawatirkan. Sedangkan di saat itu kita sudah lemah. Waktu sudah dekat. Kalau seandainya di waktu sehat, di waktu muda, iman hilang, masih ada kemungkinan untuk kembali beriman. Sehingga kemungkinan mati dalam keadaan beriman tetap ada. Tapi kalau iman itu hilang di saat kita sudah lemah, ka sakit, pikiran ka kurung pah, ka kunu sukrut maut, wate udep cuma beok tu, kemungkinan untuk kembali beriman sangat-sangat kecil. Ini yang sangat kita takutkan. Wadzalika bisababi dzunubihi allati fa'alaha fi hayatihi. Nah, sebab-sebab itu apa? Hilangnya iman ketika mati, kata Abu Lais. Demikian itu adalah sebab dosa-dosanya yang dilakukan dosa tersebut di dalam hidupnya. Rupanya penyebab hilangnya iman di ketika mati adalah dosa-dosa yang dilakukan di waktu hidup. Fayabaki fi hasrati wan nadamah. Maka kekallah orang yang melakukan dosa yang menghilangkan iman ketika mati. Di mana? Fi hasrati wan nadamah. Dalam kerugian dan penyesalan. Yaitu dalam neraka. Berarti na katanya dengku tak udip mengiman tidak mati ke alam neraka narungli.
Padahal kita tahu setiap orang yang beriman, kalaupun dia lewat ke neraka, mampir karena dosa-dosanya, akhirnya akan keluar. Kalau dia tidak bisa keluar sendiri, akan ada penolong. Akan datang Nabi Muhammad memberikan syafaatnya kepada umatnya, mengeluarkan umatnya dari dalam neraka. Siapa mereka? Man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal iman dakhalal jannah. Siapa saja yang dalam hatinya ada semiskal darah, ada sebiji sawi, bahasa Acehna ubedhoi pa mendang ngepegah. Iman nyan pasti tamang syurga, walaupun lewat dalam neraka ile. Artinya tidak abad, tidak selama-lama dalam neraka. Tapi kalau iman itu sudah hilang di saat kita mati, artinya kita mati dengan kufur, ya, maka kita dalam neraka itu abad selama-lama. Jadi kalau kita tidak mau kekal dalam neraka para jamaah, walaupun tidak yakin kita tidak lewat neraka, walaupun tidak yakin kita mampir ke dalam neraka, tidak mampir ke dalam neraka, tapi jangan selamanya di situ. Hindari dosa-dosa yang dapat menghilangkan iman di saat mati. Para jemaah. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Sa'id daripada Qatadah. Qatadah tabi'in, muridnya Ibnu Abbas, ahli tafsir. Beliau berkata, "Dzukira lana," disebutkan bagi kami. Artinya para sahabat yang bercerita kepada beliau, karena beliau tabi'in. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'atun la yajidu rihal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati khamsi mi'ati am." Ada 4 golongan orang, kata Rasulullah, tidak akan mendapatkan bau surga, sekalipun padahal bau surga itu bisa tercium dari jarak 500 tahun perjalanan. 500 tahun tu kena terus surga, kamu bayar surga. Tapi na urung-urung kepada Rasulullah, ana mesti mencium bayar surga. Artinya jangankan masuk, bau surga aja tidak dia dapatkan. Artinya dia kekal dalam neraka. Nyoput dra urung, artinya put macam dosa yang gepubut. Saboh mentang kasih terpubut. Dah atranyan al-bakhilu. Yang pertama, bakhil, orang pelit. Urang krit. Kun urang Aceh krit abu dok culok. Nyokun anak mit krit juwit panah. Urang krit bagah punah hai bagah. Nyan urang yang punah-punah dalam keadaan krit, la yajidu rihal jannah, mebe surga han metu mecum. Bau surga saja tidak didapatkan, apalagi masuk ke dalam surga. Artinya dosa pelit, yang dosa ini pelit itu adalah rayuan syaitan, dibujuk kita oleh syaitan agar kita pelit, agar kita bakhil, sehingga timbul dalam diri kita rasa takut. Ya dah menderkah. Nyo perlepeng untuk punya kujuk untuk kahana ke perle. Ikun nama te de baik kaju. Ikah kam perle ane umi kane bayu bulan ibak daya hindu. Perle kane umi untuk kane belau tutu baik kaju. Punya kaju ngempu kane belau tutu. Dibuat oleh syaitan kita takut bersedekah sehingga jadi orang pelit. Bangka jadi orang pelit, mati dalam keadaan pelit, jadilah teman syaitan, kekal dalam neraka. Nyo dosa yang pun. Maka baik krit-krit kita nyo. Baik dah fikir ladum baik krit ngenggop, ngondro tu baik krit. Ladum urung ke gop mana krit, ke dro ke krit. Katanging kapijut gadih, urung kaya. Kapijut rut danging. Sapu hang ke baju. Nyai rumah yang natok beng ke masin ngeng ke kering, lain hanam baik. Ya, mo yang merumpok gop jadi dumpu ke bedaba. Oman dapat juh mi na udeng, tapi long hanya lum bajuh tak kek perut. Dro ke hang bajuh ke gop ke bedaba. Nyan krit ke dro, got ke gop. Krit ke dro juga hanjut. Lalu murung krit ke keluarga. Nyan mo ke dro ke dumpu ke bajuh.
geduk bak warung, ge pajuhnya, ge jeb-jeh ge rumah te gua tetap jarosoh, hang ge puah tapu. Hana ge depu munyo ge tiji sesuatu dari pasai rumah nyan ibadah, hana ge depu kanyan. Nyan krit. Yang kedua, al-mannanu kata Rasulullah. Manan, nyokan nan urang manan. Tapi sifat orang-orang yang bersifat mengungkit-ungkit kebaikan. Manan. Dalam Quran keberkah Allah berkaitan dengan sedekah. La tabtulu sadaqatakum bil manni wal adza kepada Allah. Jangan kalian batalkan amal sedekah kalian bil manni dengan mengungkit-ungkit wal adza dan menyakiti. Nyo mengungkit-ungkit. Nyan masjidnya roje dudang kena roh-rong sit nyan wat pun ti ide kamu. Mengungkit naruh kau nyan, ide kau nyan. Nyan ti trep dat long roje yang ro. Nyan selama hana long ti ana empah pilih murung dan jak masjid nyan. Long mengungkit-ungkit kebaikan yang dilakukan adalah dosa yang dapat membuat orang itu tidak bisa mencium bau surga. Mubah hanam dumecum, jangan kandamong. Mangka hana tempat lain munyo hana damang surga pasti lam neraka. Yang kedua. Yang ketiga wamud minul khamr dan orang yang senantiasa mengkonsumsi yang memabukkan. Yang teler sabe. Gaduh dalam narkoba pokoknya. Sampai mati karena mati pi timbak polisi baik lek-lek ke main narkoba. Ana mendemung taubat. Nyan jangankan tamang surga, bau surga saja tidak didapatkan. Abad di dalam neraka. Nyan. Yang keput dalam hadisnya akul walidaih. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nyan ndak kita nyobi mungkin saja. Walaupun hana narkoba arenya narana kada. Durhaka kepada urang cik. Oh hana le urang cik long jino hana le roje kau pernah na. Ini mungkin na drone hana urang cik kau Nabi Adam drone. Mun Nabi Isa mentang na fi urang cik walaupun hana dua. Na pernah sakit ade urang cik itu. Hana ta taubat, urang cik ka mati. Sampai kan jino hana ta taubat le katanya. Mati itu keruh lidah nu manengku. Hanjutkeun la ilaha illallah. Maka akan mati hana mu iman, tamong lam neraka tabi, han tamong surga. Nyo jelas. Dalam kitabnya ge hikayah li Abu Laisi cerita seorang sahabat Rasulullah yang bernama Alqamah. Gepegah dalam hadis tentang Alqamah, kana rajulun min ashabi Rasulillah, ada seorang laki-laki daripada sahabat Rasulullah yusamma Alqamah, gebuhnan Alqamah. Wa kana syadidul ijtihad, urang tegadat ibadah, ilikut Rasulullah tapi berjamaah. Nah, wa yatasaddaqu gemu sedekah le kopnyan ngempeng dinar ngempeng dirham tanpa kira-kira. Untuk terus jeleng masjid ke thut aja ngan. Kalau kita danyo kata sedia ti nyokon olimong on waribe on 10 lebehan. Ti kali udah balut. Ada jam masjid nyo dengar om masjid nyo naik puduk jeleng. Balut ju on waribe ti on. Ban terus jeleng tak puduk ju waribe. Alkamah kalau kita nengku ka model danyo. Gecok laju lampang peng ge hinan padi sabor gam ge juk laju nyan ban sedekah. Hana ke bilung. Padi nyan hom. Hana ke bilung ni kau nyan. Nyan ban ge sedekah. Tapi wate sakit kena sekurut maut roh perumah utusan perumah Rasulullah dia pegah bahwa Alqamah karab hana tripli ya Rasulullah nel kalon tiat gekirim li Rasulullah pedro sahabat Bilal bin Rabah, Ali bin Abi Talib, Salman Al-Farisi, Amru gekirim jak kalon tiat ke Rasulullah. Terus para sahabat betul ke kalon Alqamah ka dalam sakarat ge putalkin la ilaha illallah getalkin. Keruh lidah Alqamah. Keruh lidah. Androh mekun kalimah la ilaha illallah. Dah urang taat mana? Belumlah Bilal ke depan Rasulullah ya lapor ya Rasulullah kahek kamu betalkin Bilal hanjukun la ilaha illallah. Keruh lidah ke pu sebabnya Rasulullah. Ke Rasulullah. Umantang udip urang ci. Pegah Bilal, sang ayah katrip ka meninggal ya Rasulullah. Man mak ke mentong tapi ka Tuhan taat. Oh menyo mentong cijak bak mak pegah diat yujak kena bak long menyo ek gejak. Berangkatlah Bilal ke rumah ibunya Alqamah. Roh bak rumah mak Alqamah gepegah gekirim salim Rasulullah, gebut salim kirim salim Rasulullah, gepegah ya ummi Alqamah Rasulullah gundang ron yujak bak kau nyanti ak menyo ek. Menyo han ek ben ejak tahon nepreh nai rumah gejak Rasulullah mendang kena.
Kun ma alkamah pane menyo Rasulullah ya jak kena balung. Kon lung ja bagop nyan, nang kon ni rono. Ka ge cok dungkat gudoh teh gejak bak Rasulullah. Sampai ke tempat Rasulullah, Rasulullah langsung mengintrogasi, ge periksa penyebab alkamah keruh lidah. Kena debu Rasulullah. Ge kun bak mai. Wahai ummi alkamah, kaifa halu alkamah? Ai ma alkamah menurut dron kibana ning agam dron fi alkamah. Kena nyampu ni tanyang ti agam dong kau urang taat dah Rasulullah. Tilikut dron tapi nenging tumayang. Menyam sedekah kada depu mandum ji panena ya bilung-bilung ijo laju hana ya peduli ji. Di saat itu Rasulullah kan tidak menemukan jawaban. Munyo taat menyonyan jawaban ha mungkin keruh lidah. Pasti na lain. Wa kaifa haluhu bainahu wa bainaka? Tuman menyokan pegah dengan Allah God, Jumat ibadah, ilikut derulung tabi semayang. Yan, ngon urang lain bigo tering ibantu God tering menterukah. Tuman ngon ron kiban. Ngon ma. Oh gekun inni sakhitun jiddan. Nyan hana punya tanyong lung cukup benci ku keji. Cukup ijah ku ya Rasulullah. Aku benar-benar marah. Bengeh long tat keji. Karena ji ati yuti'u imra'atahu fi kulli syai'in wa ya'sini monyo ke perumah cukup ipeteh kulong hani dengan sapu ngan ipu idumpu ibi ke perumah tapi kulong sapu hanai kira. Oh kamu pat Rasulullah nyo ke sebab rupanya alkamah hanjut ke kun kalimah la ilaha illallah kun alkamah ba Bilal kemunan Bilal tepat kaya tiat dan tut tacok alkamah tadi julang kaya yang gede tatut julang pui gede mugukli tu ma alkamah oh ya Rasulullah baik nutut ikulung walaupun menannya nana agam ku boh hati ku baik nutut ikulung ya Rasulullah man menyobek lung tut nyan Allah tut duman lebih kekal apui Allah aharru min narina lebih tutong daripada apui gedanyo nyinoi donya lebih tutong apui Allah menyomenan pu maah gede kaku gebudoh ma alkamah gebut jaro gulung jaro langit gukun ya Rasulullah dron ujuk kesaksi dan ubena urang yang ino mendum bahwa lung kalung pumaah alkamah kun Rasulullah Pak Bilal cijak rumah alkamah cikalen kajut kun la ilaha illallah alkamah kadang si ma alkamah nyo pumaah ngabah tegai hana terus nati be hana mangat ngelung pumaah tu berangkat Bilal terus Bilal irmoh alkamah mah bak pintu baru gedang Bilal gedengo alkamah gekun la ilaha illallah deuh gedengo alkamah kun la ilaha illallah paranya mah bagah-bagah ge ju Bilal gekun bak mandum urang yang hadirinan wahai maksyaran wahai urang-urang mandum rupanya alkamah menokon hanjut gekun la ilaha illallah sebab jih adalah bengeh mak sakhitu ummihi hajibala lisanahu anin nutuki bisyahadah rupanya bengeh mak gelah yang membuat lisan alkamah tidak bisa mengucapkan syahadah la ilaha illallah sedangkan pemuah mak gelah yang membuat kali lidah alkamah kajit gekun la ilaha illallah kage ampun makaji kajit gekun kage petenyan roh Rasulullah dilikutnyan giyu sumano alkamah giyu pegafan ge semayang Rasulullah bintat dalam Rasulullah terus bak kubu karena sahabat leuh ge puduk alkamah bak kubu gedang Rasulullah bak bineh kubu mungkin nyo sebab na ge pidato dan nyo biasa leuh dah semayang kana pidato dengku mudua krek ge pidato Rasulullah ge pidato Rasulullah hana panjang pidato Rasulullah kalau ge pidato dan nyo jino dan nyo menyo hana 20 menit hana ada piu Rasulullah beu tagai pidato ya ma'syaral muhajiril wan ansar ke Rasulullah hai saudara-saudara lung sahabat-sahabat lung yang muhajir dan ansar ke Rasulullah man faddala zaujatahu ala ummihi fa alaihi laknatullah so yang utamakan yang lebih mengutamakan istrinya daripada anaknya fa daripada ibunya fa alaihi laknatullah Rasulullah so yang lebih mengutamakan perumah daripada mak ke maka urangnya gelaknat oleh Allah wala yuqbilu minhu wala yuqbalu minhu sarfun wala adlun han gedrimong ibadah wajib han gedrimong ibadah sunat beo sagai salah tu
Roh tak utamakan perumoh daripada mak. Ubena ibadah hang terima oleh Allah. Bahkan gelak nat para jemaah. Nyo akibat. Matilah dalam keadaan kufur. Menyonyan dosa dahana tak tahu. Taubat. Olehnya terakhir sahabat tahlom dosa tengku yang menyota puput jino te mati itu manjur ke kapi. Kata handroh dekun la ilaha illallah te mati. Dalam Al-Quranul Karim para jemaah menyucok Quran membuka Quran nekalan surah An-Nisa ayat ke-11. Gekun Allah. Surah An-Nisa dari ayat ke-10 yang sampai ayat ke-11 para hukum masalah. Masalah bagi-bagi harta. Masalah bagi harta niku. Masalah petimang harta ni yatim, kiban cara mengurus harta ni yatim minan. Masalah kiban cara tak bagi harta menyokurang ke mati. Gutup li Allah ayat-ayat para dengan ayat ke-11 gekun li Allah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melangkahi aturan-aturan Allah, yudkhilhu naran, dimasukkan orang tersebut dalam neraka, khalidan fiha, kekal dalam neraka. Nah tubit-tubit leh. Walahu adzabum muhin, dan baginya adab yang sangat menghinakan. Artinya para jemaah, dosa getanyo yang tapi kili danyo biasa. Alahana tak bagi harta warisan sesuai dengan hukum Allah. Le mate urang si de tadu taboh rumah ngan adik ngan mak de ka menan ta baga. Ayo danyo kan taboh mak de taboh ya de pu gabu-gabu. Tahu sama juga di. Kamu ka adik lagi ka hana gabu-gabu. Ke wuk sama. Nyan wuk sama cepo hukum, cepo aturan. Kon aturan Allah. Karena Allah hana gepegah bersama. Karena masing-masing hak gepegah oleh Allah. Lidzakari haddul unsayain. Untuk uragam dua boha urung inang. Kah gepegah oleh Allah. Berarti hana sama agam ngan inang. Lunyan hana sama antara perumoh ngan anu. Hana sama karena perumoh fa in kana lakum waladun. Munyo gata yang mate urung agam nanu falahunna, maka bagi perumoh-perumoh gata sumunu mimma tarak, seperlapan dari pu yang tertinggal. Man menyohana anu rubu seperput mati naha harus juk menyokon seperlapan seperput menurut di banggadan hanjut tajuk lebih padanya, hanjut tajuk kurung daripadanya, hanjut tak bagi tak perai lagi nyan. Kata bersama adanya. Artinya hana tak pakai hukum Allah, kata pakai hukum roda. Ya tak ada hudud Allah. Ulam hana tak bagi-bagi. Nyan pu akibat yudkhilhun nar. Langsung rohkan Allah. Geputamang dalam neraka khalidan fiha. Kekal dalam neraka. Nyo paling yor. Dan han mungkin kekal dalam neraka munyo teta mati mu iman, berarti ada mati hana mu iman yang walaupun jino Islam, walaupun jino mu iman, walaupun jino Jumat dan ibadah, Jumat dan sedekah dan sebagainya. Dumho pana jemaah tanyo ikut, dumpat pana pengajian tanyo mengaji, tapi ngaji mentang tanyo puput yang hana. Gukun li Rasulullah wasma'u wa ati'u, dengarlah dan patuhilah, itanyo dengar sagai, wasma'u sagai, yang penting lepu dengar tanyo nak lepu pegah, tapi dengar puput han wa ati'u han sagai tanyo. Nyan mati di deman hana mu iman khalidan fiha, kekal dalam neraka. Nyo para jamaah efek daripada melakukan dosa-dosa yang dosa tersebut bisa menyebabkan kita kan keluar daripada dunia tanpa berbekal iman. Ini yang paling kita takuti. Maka sia-sialah ketaatan-ketaatan yang dilakukan semasa hidup kalau pada akhirnya mati sebagai orang kafir. Di antara dosa itu adalah yang kita kaji pada hari ini adalah syarbul khamri, mengkonsumsi barang yang memabukkan. Mungkin sampai di sini pengajian yang bisa kita sampaikan karena waktu sudah isra. Kita tutup dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.